Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kasus positif terus bertambah setiap harinya, bersamaan dengan kabar dari mereka yang sembuh maupun harus meregang nyawa. Angka-angka itu tentu punya makna, bahwa perang melawan pandemi ini masih butuh keseriusan dan juga kemauan bersama. Kehilangan orang-orang tercinta karena pandemi tak pernah terbayangkan sebelumnya. Virus yang datang tiba-tiba di akhir 2019 itu kini menjadi bagian kelam dalam memori orang-orang. Kesendirian ditinggal orang tersayang, kehilangan mimpi-mimpi yang sudah dipendam, menjadi duka yang jelas membekas. Seorang penyintas COVID-19 membagikan kisahnya. Dea Winnie, asal Surabaya, Jawa Timur, harus kehilangan keluarganya akibat COVID-19. Mulai dari orang tua, kakak kandung, hingga keponakan. Pagebluk corona itu awalnya menjangkiti sang kakak yang tengah hamil 8 bulan. Sayang, di penghujung penantian kelahiran jabang bayi, sang kakak harus dirawat di rumah sakit karena kondisinya yang kian parah. Kabar gembira sempat datang, karena kondisi sang kakak sempat membaik. Namun malang, kabar duka itu kemudian datang, sang kakak dinyatakan meninggal dini harinya. Itu aku inget banget karena kakakku itu chat aku, dia lagi di rumah sakit, soalnya badannya panas. Tadi sempat dirapid, itu hasilnya non-reaktif. Besoknya itu kayak semakin hari itu dia tiba-tiba batuk parah banget, terus semakin sesak nafas. Hari raya kedua itu dia sudah benar-benar nggak bisa nafas, sempat dilarikan ke IGD. Tanggal 29 itu mama sudah benar-benar nggak kuat gitu. Akhirnya tanggal 29 pagi itu mamaku sama papaku dilarikan ke rumah sakit. Di foto toreks itu sudah full, cepet banget gitu virusnya nyebar. Parahnya sakit yang diderita membuat ayah Dea hanya mampu bertahan 1 malam di rumah sakit. 2,5 jam kemudian, keponakan Dea menyusul pergi. Tinggal tersisa ibu Dea yang masih dapat bertahan. Namun, karena beban psikologis yang dirasakan, membuat kondisi fisik sang ibu justru semakin drop. Pada 2 Juni 2020, sang ibu sudah tidak kuat menahan sakit dan menghembuskan nafas terakhir. Aku tidak percaya bahwa COVID itu seberbahaya ini, karena aku anggap dulu itu COVID ya mungkin cuma kayak flu biasa, jadi nggak usah terlalu lebay lah. Akhirnya aku foto toreks dan ternyata hasilnya juga ada gejala COVID-nya. Yang dirasakan apa tuh? Aku jalan biasa pun atau duduk itu ngos-ngosan, jantung berdebar, terus mulai kehilangan indera perasa sama indera penciuman. Pandemi meninggalkan duka bagi para penyintas yang bertahan, termasuk bagi Simon Nainggolan yang harus ditinggal pergi ibu mertua. Sang ibu mertua diduga tertular usai menghadiri pemakam sang sanak saudara. Sebab usai pemakaman itu ada 10 orang yang hadir positif COVID-19. Simon pun juga turut tertular lantaran sering berinteraksi dan lagi-lagi tak mematuhi protokol kesehatan. Tanggal 16 kita bawa ke rumah sakit. Nah saat itulah saya dialog di rumah, ya waktu itu belum kepikiran pakai masker dan beliau juga nggak pakai masker dan dia batuk di depan muka saya. Dan saya rasa saya tertular saat itu. Di paru-paru kanan saya identifikasi suspek COVID. Akibat abai dengan protokol kesehatan, bukan dirinya saja yang positif. Anak dan 2 orang pembantu turut tertular COVID-19. Penyakit ini sangat mudah sekali menginfeksi orang lain. Simon pun melakukan isolasi mandiri dan terus memberikan sugesti pada pikiran agar kondisi fisik tidak semakin buruk. Ini sangat mengerikan sebenarnya, terutama buat orang-orang yang tidak aware. Itu awal kesalahan fatal sehingga ada keterlambatan dalam penanganan. Kabar baiknya, case fatality rate pandemi COVID-19 di Indonesia semakin menurun bila dibandingkan dengan awal kemunculan pada Maret 2020. Berdasarkan data Our World in Data menyebutkan per 30 Agustus 2020 case fatality rate di Indonesia mencapai 4,3%. Meskipun masih lebih tinggi dari tingkat global 3,4%. Artinya Indonesia dari 100 kasus yang terkonfirmasi, ada sekitar 4 orang meninggal dunia. Meskipun nyatanya kasus penambahan corona secara harian masih terus mendaki. Bahkan pada 29 Agustus 2020, penambahan corona harian mencapai rekor tertinggi yaitu 3.308 kasus. Sebuah pihak pun berharap agar penambahan kasus harian ini semakin turun tiap harinya. Rakyat pun tetap terus waspada sebab zona merah masih banyak bertebaran di sekitar kita.
Setidaknya ada 10 kabupaten kota yang masih masuk sebagai zona merah. Kabupaten kota dengan zona merah tanpa perubahan selama 4 minggu. DKI Jakarta yaitu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Ini kasusnya masih menanjak terus dan seminggu yang lalu atau pekan lalu jumlah kasus kumulatifnya tertinggi. Melihat hal ini, Indonesia tentu masih belum bisa jeda barang sejenak. Perjuangan untuk menjaga protokol kesehatan pun tetap harus dijaga. 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, haruslah menjadi aturan wajib untuk menghindar dari pagebluk corona. Tim Liputan CNBC Indonesia.